Peri petir dan air. Ribuan tahun yang lalu, ada masa di mana tidak ada manusia di bumi. Permukaan bumi tandus dan penuh dengan retakan. Dari langit, pemandangan di bumi tampak begitu mengerikan. Peri dan Dewi bergidik melihatnya dan mengira itu sama buruknya dengan neraka. Pada suatu hari yang cerah, para peri melihat ke bawah, ke bumi, dan berdiskusi. Peri merah dan peri hijau sedang berbicara di antara mereka sendiri. Betapa anehnya tempat di bumi ini. Apakah mungkin bisa ditinggali? Kamu benar, tidak ada jiwa yang ingin tinggal di sana. Tidak ada hijau, kusam, dan tidak berwarna. Tidak ada hiburan, tidak ada satupun yang mau tinggal di sana. Setelah mendengar itu, Ibu Peri mendekati mereka dan berkata, "Kalian tidak seharusnya berkata begitu. Kalau itu yang dipikirkan semua orang, kehidupan tidak akan pernah dimulai di bumi." "Ibu, siapa yang mau tinggal di tempat yang aneh dan kusam seperti itu?" "Harus ada yang ke sana dan memulai siklus kehidupan. Bahkan mungkin harus salah satu dari kita." Para peri kembali melakukan kegiatan mereka sendiri. Peri petir dan peri air sedang sibuk bermain berdua. Biarpun Ibu Peri meminta mereka untuk berhenti bermain berkali-kali, mereka terus melakukannya. Peri petir, kalian cukup dewasa untuk memahami bahwa kalian perlu membantu tugas saudara perempuan yang lain. Peri air, lebih baik kamu ikuti ini. Bagaimanapun, Ratu Peri mengawasimu. Mengapa kita harus bekerja kalau sudah banyak orang yang melakukannya?" "Petir benar. Sekarang ibu silahkan pergi dan biarkan kami bermain." Ratu Peri lewat dan kebetulan mendengarkan percakapan ini. Ia marah dan memarahi Ibu Peri. "Inilah hasil dari melayani dan memanjakan mereka. Lihatlah betapa angkuh mereka. Maafkan mereka, Ibu Peri. Mereka akan membaik seiring berkembangnya usia. Mereka masih muda dan sangat suka bermain." "Ahaha, Ibu benar. Ini memang usia kami untuk bermain. Ratu Peri, ayolah bergabunglah dengan kami bermain bersama." "Lebih baik kau urus putrimu ini. Mungkin tidak akan menyelamatkan mereka sangat lama." Iya, tentu. Ini tidak akan terjadi lagi. Kalian lihat betapa kesalnya dia. Aku memang menghargai kedekatan persaudaraan kalian berdua. Tetapi, kalian harus sadar. Kalian tumbuh dewasa. Dan kalian juga memiliki tanggung jawab sama seperti orang lain. Oh, ibu kambuh lagi. Ayo kak, ayo kita cari tempat yang jauh. Kalau tidak, ibu tidak akan pernah berhenti berkhotbah. Setelah mengatakan ini, kedua peri hilang dari sana. Ibu Peri yang bersedih hatinya pergi kembali ke istananya. Beberapa hari kemudian, iblis pun menyerang kerajaan surga. Ia menginjak-injak semua petak bunga-bunga sambil berjalan ke depan. Betapa menyenangkan menghancurkan bunga-bunga ini. Aku yakin aku akan puas sampai 2 kali lipat menghancurkan para peri di sini. Mendengar keributan itu, para peri keluar dari istana mereka. "Iblis yang sangat besar, mengapa dia ada di sini, Ibu? Aku merasa sangat takut." "Jangan khawatir anak-anak, kita bisa mengalahkannya dengan menggunakan kekuatan tongkat ajaib kita. Tapi Ibu, dia sangat besar, aku bahkan tidak bisa melihatnya. Aku sangat takut." "Tidak ada yang mengatasi rasa takut anak-anak, kita harus berani dan melawannya." Kamu dan peri kecilmu tidak bisa mengalahkan aku. Lebih baik kalian meninggalkan surga untuk selamanya. Aku akan memerintah tempat ini sekarang. "Kamu bodoh, kamu lupa. Tidak ada satu makhluk yang bisa merebut rumah kami dari kami. Ayo lawan kami kalau bisa." Pertempuran dimulai antara iblis dan para peri. Setelah beberapa saat lelah melawan iblis, para peri melemah dan mulai pingsan.
Apa yang terjadi, peri kecil? Kami tidak akan membiarkan kamu menang. Ini rumah kami dan akan tetap menjadi rumah kami. Mendengar teriakan perang, Ratu Peri dan para peri lainnya bergegas keluar dari istananya. Pertempuran sekarang dimenangkan berkat kekuatan magis Ratu Peri yang sangat luar biasa. Ketika Ratu Peri tahu bahwa peri petir dan peri air tidak hadir untuk membantu dalam pertempuran, ia menjadi sangat kesal dan sangat marah besar. Sekarang, apakah kalian paham? Terlepas dari seringnya peringatanku, keduanya gagal. Sekarang mereka tidak akan selamat dari kutukanku. Tolong, jangan lakukan itu. Aku mohon padamu, Ratu Peri. Mereka akan menanggung akibat dari perbuatan mereka. Ini keputusanku dan kata-kataku Sinal. Saat itu peri petir dan peri air tertawa dan tidak menyadari apa yang telah terjadi ketika melihat sekeliling. Mereka terkejut. Apa yang terjadi di sini, Ibu? Apa ada badai? Kenapa, Ibu? Diam saja. Katakan padaku apa yang terjadi. Kalian akan segera merasakan badai. Kalian akan dihukum karena kesalahan kalian. Tapi kami tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kami dihukum? Mendengar ini, Ibu Peri mulai menangis. Tidak, tolong maafkan mereka berdua, Ratu Peri. Mereka berdua pasti akan dihukum. Inilah hukuman mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, kedua saudara perempuan ini dipisahkan. Selamanya, peri air akan hidup di bumi. Peri petir akan di sini, di surga. Tapi dalam pengasingan jauh dari peri lainnya. Mendengar ini semua peri mulai terisak. Maafkan kami tidak akan pernah mengulangi kesalahan kami. Kutukanku tidak bisa ditarik lagi. Ini hukuman agar kalian menderita. Sejak hari itu, peri air mulai hidup dan mengalir di bumi, dan peri petir tinggal di surga, merasakan kesepian dan sunyi. Setelah dipisahkan, keduanya kakak beradik ini selalu menangis. Suatu hari, peri petir memberitahu Ibu Peri, "Ibu, aku sangat merindukan kakakku hari ini. Bagaimana dia bertahan hidup di bumi yang mengerikan itu?" Semua peri, termasuk Ibu Peri, memohon dengan sangat dan berkali-kali pada Ratu Peri. "Oh, Ratu Peri, kita juga seorang ibu. Tolong pahami kesedihan Ibu Peri. Yang lain, maafkan kedua peri itu. Aku mohon." Ratu Peri mohon berbelas kasih. "Maafkan mereka, kita semua merindukannya. Aku telah membuat salah dalam kemarahanku. Aku menghardik kemudaan dan kepolosan mereka. Sayangnya, aku tidak bisa mengambil kembali, tapi aku bisa mengurangi kadarnya." "Hah? Bagaimana?" Setiap kali peri petir merindukan saudara perempuannya, dia akan diizinkan turun ke bumi dan menjadi satu dengan peri petir. Cinta kedua saudara ini begitu menyentuh dan juga emosional. Awan pun akan menitihkan air mata kepada mereka. Terima kasih. Kami selamanya berterima kasih padamu untuk itu. Dan begitulah seterusnya. Siklus air yang menyambar petir dan menjadi satu dengannya dimulai hari itu. Awan meneteskan air mata terpesona cinta dua saudara ini, maka bumi pun tidak lagi tandus. Dilimpahi dengan hijau dan makhluk hidup akhirnya menyebutnya rumah yang indah. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.